jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Bagaimana realitasnya guru pada saat ini? Tentu saja saya gambarkan di sini timbangan. Kenapa saya gambarkan ini? Bahwa realitasnya, sejatinya guru memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sejatinya guru-guru memiliki kemampuan yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Namun pada kenyataannya memang kita lihat Bu, interupsi sebentar, Bu. Masih banyak kelemahan yang kita hadapi sebagai guru, tetapi kita pun optimis, masih banyak kekuatan yang bisa kita hadapi. Masih banyak kekuatan yang kita menjadi optimis untuk menentukan masa depan bangsa. Apalagi kita menghadapi masa Indonesia Emas 2045 yang ditentukan pendidikannya dari sekarang, bahwa para pembangunan bangsa itu terletak pada usia sekolah pada masa sekarang. Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa kelemahan guru yang mungkin saat ini realitasnya bisa kita lihat gambaran bahwa kualifikasi akademik guru-guru saat ini yang dipersyaratkan untuk bisa menjadi guru di satuan pendidikan formal dengan kualifikasi akademik strata 1. Memang kenyataannya masih ada beberapa di antaranya guru-guru yang belum memenuhi standar akademik kualifikasi S1. Tetapi kita bisa optimis juga, banyak program pemerintah yang mengharuskan, yang memberikan kesempatan kepada guru-guru Indonesia untuk bisa mengikuti kualifikasi pendidikan akademik S1 tersebut. Walaupun memang ada saja beberapa di antaranya yang mungkin karena usia sehingga tidak berkenan lagi untuk mengikuti kegiatan itu. Kemudian kelemahan lain realitasnya distribusi kebutuhan guru memang masih menjadi permasalahan di lapangan, di masyarakat kita, di sekolah-sekolah masih banyak yang tidak, distribusi kebutuhan gurunya yang tidak merata. Bapak Ibu sekalian, kekuatan guru saat ini berdasarkan sistem Dapodik diperoleh data bahwa jumlah guru di Indonesia itu kurang lebih 2.775.000 orang. Dengan kekuatan ini kita tentu saja optimis bagaimana memberdayakan guru-guru Indonesia untuk mendidik anak-anak guna masa depan yang lebih baik. Namun berkaitan dengan distribusi kebutuhan guru di tiap-tiap sekolah, beberapa permasalahan yang mungkin beberapa waktu lalu menjadi permasalahan terutama berkaitan dengan sistem sertifikasi yang mana harus linier, kemudian setiap sekolah distribusinya tidak merata, ada guru yang kelebihan, bahkan ada guru yang kekurangan jam. Ini merupakan salah satu permasalahan bagi guru yang mungkin saat ini masih ada di beberapa sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kelemahan yang lain, melihat perolehan hasil UKG yang merupakan salah satu standar kompetensi guru, saat ini belum memenuhi yang dipersyaratkan, atau kalau di persekolahan mungkin KKM-nya begitu. Nanti kita lihat berapa hasil UKG yang diperoleh oleh guru-guru kita setelah mengikuti tes UKG. Tapi kita pun optimis untuk meningkatkan perolehan pengetahuan guru-guru, kompetensi guru-guru bisa dilakukan melalui beberapa program. Alhamdulillah kementerian sudah memberikan program-program yang bisa meningkatkan kompetensi guru, baik itu guru pembelajar atau melalui PKP. Kemudian Bapak Ibu juga pada permasalahan yang mungkin realitasnya sekarang, tingkat kesejahteraan yang mungkin masih bisa dianggap belum merata, terutama bagi rekan-rekan kita guru-guru honorer yang masih butuh perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui berbagai cara. Juga melalui perlindungan guru. Bapak Ibu sekalian, untuk guru memang sekarang ini dilematis sekali dalam hal mendidik anak-anak. Beberapa kasus Bapak Ibu sekalian juga mungkin pernah
mengamati, melihat bagaimana kasus-kasus guru yang dipersalahkan, kasus-kasus guru yang diajukan ke meja hijau atau diproses hukum karena upayanya dalam mendidik anak-anak. Punten Ibu, Ya. ini Ya. PPT-nya nggak kelihatan, bisa di full screen nggak? Kenapa Pak? Nggak terlihat di layar. Oh ya? Ya. Pak, punten Pak. Punten ya Ibu. Ya. Baik, untuk selanjutnya sambil dilanjutkan ya, bahwa permasalahan kita juga terbatas kepada kemampuan, terbatas kepada sarana dan prasarana pendidikan, di mana guru yang ingin memperoleh memperoleh kesempatan untuk bisa mengembangkan kreativitasnya juga terbentur oleh sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, permasalahan itu tentu kita harus bisa menyikapinya bagaimana, ada enggak? Mohon maaf, ada tampil di layar? Halo? Enggak Bu, enggak nampil di layar Bu. Boleh dari saya aja dibukanya Bu, boleh Bu? Kenapa? Ditampilkan dari sini Bu ya. Nah, oh ya boleh. Ya silakan. Boleh, ada Bu, kan ya? Ya. Bisa dilanjutkan? Silakan Bu, sambil saya masukkan. Oh enggak ya? Mohon maaf. Ada? Jadi Slide yang mana Bu? Ya. Yang ini. Ya, oke. Slide berikutnya di hasil UKG barangkali ya. Di slide ke-6 ya. Ya. Ini Bu, silakan Bu. Ya. Ada? Halo? Udah muncul Bu? Udah muncul belum? Ya. Udah muncul Udah? ya? Udah. Udah ada? Halo? Ya. Ya. Sampai itu Pak. Ya, baik. Selanjutnya barangkali kita bisa mengamati dari hasil UKG ini ada gambaran bahwa rata-rata nilai UKG yang bisa kita peroleh sejak tahun 2015, yang mana nilai KKM-nya itu masih jauh dari harapan. Kemudian meningkat ke tahun 2016, 2017, dan terakhir gitu ya. Maka di sini kita perlu adanya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru, melalui berbagai program. Selanjutnya dalam slide berikutnya, bisa kita amati bahwa peluang atau upaya yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah guru itu harus berdaya dan bisa memberdayakan. Dengan berdaya dalam hal ini adalah guru memiliki kompetensi, minimal kompetensi guru yang sudah diharuskan melalui undang-undang guru dan dosen, bahwa guru itu memiliki 4 kompetensi, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, maupun kompetensi kepribadian dan sosial. Bahwa seorang guru memiliki minimal 4 kompetensi guru. Bukan hanya berdaya, tapi juga mampu memberdayakan. Bahwa guru itu tentu bukan hanya melakukan pekerjaan tugas pokoknya sebagai guru di sekolah, tetapi juga dia sebagai guru pembelajar mampu meningkatkan kompetensi kualitas dirinya melalui berbagai hal sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian juga saya sangat respon terhadap program kementerian bahwa dengan adanya guru penggerak yang saat ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dengan kemampuannya guru harus memiliki kompetensi mampu menggerakkan lingkungannya, terutama peserta didik maupun rekan-rekan guru lainnya. Next, berikutnya bahwa kompetensi guru minimal dalam kompetensi guru, slide berikutnya maaf ya. Ya, ini
bahwa guru harus berdaya, memiliki kompetensi minimal, pedagogik. Kita bisa memahami melalui kualitas pendidikan kita dari latar belakang pendidikan kita memahami ilmu-ilmu mengajar, memahami teori-teori belajar, dan itu merupakan kompetensi pedagogik. Kemudian kepribadian kita berkaitan dengan kepribadian guru itu sendiri, tentu saja harus sesuai dengan namanya, harus mampu digugu dan ditiru. Dengan ucapan, tindakannya harus bisa dicontoh oleh terutama murid-muridnya. Kemudian kompetensi sosial, tentu guru memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, mampu beradaptasi, berkomunikasi, bersosialisasi, dan menempatkan diri di mana dia berada. Kemudian kompetensi profesional, tentu saja profesi di sini bahwa guru itu mampu menguasai bidang ilmu yang diampunya, menguasai teknologi apalagi dengan kehidupan zaman sekarang. Selanjutnya dalam slide berikutnya bahwa peran guru. Ya, ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa peran guru masa kini yang harus kita menghadapi masa depan tentu dengan berdaya dan memberdayakan tadi. Kita bukan hanya sebagai pengajar di sekolah, bukan hanya kita mampu menyampaikan materi pelajaran yang dimengerti dan dipahami oleh peserta didik dengan berbagai model, media, sumber maupun evaluasi yang kita miliki. Tetapi kita juga harus sebagai katalisator, bahwa guru harus mampu menggali, mengoptimalkan potensi peserta didik. Kita harus memahami potensi apa yang dimiliki oleh mereka. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Kemudian juga guru harus berperan sebagai penjaga gawang di sini ya, bahwa kita sebagai guru harus mampu menyaring pengaruh negatif. Menyaring apalagi dengan kondisi globalisasi saat ini, berbagai informasi, media, globalisasi yang budaya asing yang memang kita pahami dan kita menyadari, itulah permasalahan terbesar saat ini yang merupakan yang harus kita pahami bersama, bagaimana situasi kehidupan budaya saat ini yang anak-anak lebih cenderung menggemari dengan teknologi, dengan gadgetnya, tetapi kita harus mampu mengarahkan mereka agar apa yang mereka gemari itu diarahkan sesuai dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian guru sebagai fasilitator. Fasilitator berarti di sini guru harus mampu mendidik anak-anak, memfasilitasi mereka agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian juga sebagai penghubung, bahwa guru harus mampu menghubungkan anak-anak dengan sumber belajar, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di luar sekolah, termasuk pemanfaatan sumber-sumber media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dalam berikutnya, bagaimana kita bisa memahami bahwa peran guru itu harus bisa kita lakukan. Next, dalam slide berikutnya, bahwa kita lihat ke profil guru. Saya kira saya sudah mengenal beberapa rekan guru saya yang dari seluruh Nusantara, alhamdulillah, dengan melalui momen-momen kegiatan nasional, baik itu kompetisi guru tingkat nasional maupun pendidikan dan latihan tingkat nasional, saya mengenal beberapa sosok profil guru yang mungkin ini hanya beberapa di antara mereka yang bisa kita teladani. Mereka adalah guru-guru muda, tetapi walaupun mereka masih muda dengan kreativitasnya yang tinggi, saya pahami di sini ini realitasnya, kenyataannya, bahwa rekan-rekan guru ini saya kenal baik dengan beberapa orang di antaranya. Mereka memiliki potensi yang luar biasa, memiliki kreativitas yang tinggi. Saya lihat di sini salah satu contoh ya, Pak Aris Kukuh. Beliau tahun 2020 ini seharusnya berangkat ke luar negeri mewakili Indonesia dalam kancah Global Teacher Prize gitu ya. Kalau dalam penghargaan
dunia lainnya mungkin Nobelnya guru. Kita bersyukur bahwa untuk wilayah Asia Tenggara diwakili oleh Indonesia, Pak Aris Buku ini. Dia membawa harum nama Indonesia dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, bahkan beberapa kali ke luar negeri membawa anak-anak didiknya dalam kontes robotik gitu ya. Kemudian saya contohkan yang lain, ada Pak Herwin Hamid. Beliau adalah guru dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari. Beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Putri Thailand dalam ajang penghargaan Mani Chakri, dan hampir tiap tahun berangkat ke Thailand, juga beberapa negara lain dengan kompetensinya dalam bidang IT. Bahkan menjadi juri beberapa kali dalam lomba Ki Hajar Award gitu ya. Kemudian ada teman saya Maximus. Ini adalah sosok guru dari Nusa Tenggara Timur, Platim, Flores Timur. Beliau sangat konsen dengan literasinya. Dia gigih berjuang membangun wilayahnya, membangun daerahnya agar kemampuan literasi anak-anaknya berkembang. Kemudian di sini ada juga Ibu Yunina Resni, ini juga sebagai sosok berprestasi. Beliau bahkan tercatat sebagai seorang ASN ASN terinspiratif gitu tingkat nasional. Alhamdulillah dia pun sebagai master teacher-nya sebuah bimbingan online terbesar di Indonesia, dan berbagai kreativitasnya mampu membawa nama harum Indonesia dan juga mendapatkan penghargaan sampai ke luar negeri. Kemudian ada seorang lagi, ini Pak Edi Arham, dia juga dari Sulawesi, ditugaskan di sebuah SD di pedalaman, di daerah 3T, tetapi dengan kreativitasnya mampu membawa sekolahnya ke bahkan ke jenjang nasional, lomba-lomba di tingkat nasional, dengan kreativitasnya memberdayakan potensi yang dimilikinya, walaupun jaringan internet belum sampai ke sana, tapi kemampuannya bisa mengembangkan kreativitasnya. Ini adalah sosok-sosok mungkin guru yang guru muda, tapi pun penuh kreativitas sehingga bisa sebagai bahan untuk memberikan masa depan yang lebih baik barangkali. Untuk kemudian slide selanjutnya, apa yang saya lakukan mungkin melalui proses pembelajaran selama ini yang saya lakukan sejak kurun waktu 25 tahun. Setiap pergantian kurikulum saya cobakan model-model pembelajaran yang top model pada masanya sejak tahun 94 sampai sekarang. Memang beberapa model pembelajaran sudah saya kembangkan. Kemudian juga yang terbaru barangkali di sini saya mengembangkan best practice tentang project based learning berbasis TIK maupun berbasis kearifan lokal, di mana kreativitas anak-anak di sini dikembangkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki, supaya gadgetnya diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Bagaimana mereka bukan hanya menerima ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ini beberapa hal diantaranya. Dari project based learning berbasis TIK, kami kemarin telah membuat anak-anak bisa menghasilkan sebuah film pendek atau short movie, baik itu yang dikaitkan dengan materi pelajaran, baik itu tentang kearifan lokal, kemudian juga bagaimana dampak globalisasi, juga mengenai yang sekarang terakhir kemarin saya buatkan tentang film pendek implementasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini saya harapkan apa yang mereka lakukan adalah sebagai bekal bagi kehidupannya kelak di kemudian hari, bahwa mereka harus mampu menggali nilai-nilai Pancasila, mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu kemudian hasil short movie-nya saya unggah ke ke YouTube yang saya pilih sesuai dengan kriteria bahwa agar karya mereka bisa diapresiasi, Nah, ini mungkin beberapa contoh saja yang bisa saya unggah di channel YouTube. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan beberapa realita yang mungkin saya kemukakan di sini
tetapi juga kita bangga bahwa masih banyak guru-guru yang memiliki potensi yang dimilikinya, bahwa pendidikan masa sekarang bisa berdaya guna untuk kehidupan masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.